Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah menyelesaikan KD 3.5 transformasi yang pertama yaitu translasi dan refleksi. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran dari suatu bangun geometri adalah proses memutar bangun geometri itu terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentu ini dinamakan sebagai titik pusat rotasi. Rotasi ditentukan oleh titik pusatnya, jadi harus diperhatikan. Yang kedua arahnya, yang ketiga besar sudutnya berapa. Titik pusat yang kita bahas nanti yaitu rotasi dengan titik pusat di 0,0 dan pusat A, B. Kemudian untuk arah nanti ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Ingat, kalau searah jarum jam itu negatif, kalau berlawanan arah jarum jam itu positif. Ya. Yang pertama, rotasi suatu titik P, X, Y dengan pusat 0,0 sebesar alfa. Ini titik P, kita putar dengan pusat 0,0 sebesar alfa. Perhatikan di sini. Nah, ini diputar sebesar alfa ini. Jatuh di P aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Perhatikan gambar dari tadi, kita perkecil seperti ini. Ini XY, ini X aksen, Y aksen. Dari segitiga OPH, segitiga siku-siku di H, diperoleh cos theta, ini theta, cos itu sami, samping per miring. Samping, yaitu ini, sebesar X, miringnya OP. Sehingga kita peroleh X sama dengan OP kali cos theta. Sedangkan sinusnya, sin demi, depan per miring. Depannya ini yaitu tingginya Y per miring. Ini berarti Y sama dengan OP sin theta. Sekarang dari segitiga OP aksen Q aksen. OP aksen Q aksen. Berarti sudutnya alfa ditambah theta. Nah, sehingga cos alfa plus theta, berarti cos ini, cos sami, sampingnya ini berarti X aksen, miringnya ini OP, maka X aksen sama dengan OP aksen cos alfa plus theta. Nah, ingat rumus cos alfa plus theta itu adalah cos min sin. Cos alfa cos theta min sin alfa sin theta. Nah, kemudian OP cos theta kita sudah punya yaitu X. Berarti OP cos theta bisa kita ganti dengan X. Sehingga X aksen menjadi X cos alfa. Dan yang ini, OP sin theta, kita tadi sudah punya nilainya yaitu Y. Berarti ini kita ganti Y. Min Y sin alfa. Sehingga X aksen kita peroleh X cos alfa min Y sin alfa. Berikutnya, sinus alfa plus theta. Sinusnya itu sin demi, depan per miring. Depannya itu tingginya, berarti Y aksen per miringnya ini. Berarti Y aksennya OP aksen kali sin alfa plus theta. Ingat rumus sin alfa plus theta adalah sin cos cosin. Ya. Sin alfa cos theta plus cos alfa sin theta. Kemudian OP cos theta kita punya X. Berarti kita ganti dengan X. Dan OP sin theta kita punya Y. Berarti kita ganti dengan Y. Sehingga kita peroleh Y aksen sama dengan X sin alfa plus Y cos alfa. Jadi, bayangan titik P, X, Y yang dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar alfa adalah X aksennya ini tadi, X cos alfa min Y sin alfa, Y aksennya ini tadi, yaitu X sin alfa plus Y cos alfa. Nah, jika ini ditulis dalam persamaan metrik, maka menjadi seperti ini. X aksen, Y aksen. Kemudian ini cos min sin, cos. Ini X, Y.
Nah, ditulis menjadi seperti ini. Berarti ini adalah apa? Bayangan titik P oleh rotasi sebesar alfa dengan pusat 0,0. Ya. Nah, ini. Sedangkan ini disebut dengan metrik yang bersesuaian dengan rotasi dengan pusat 0,0 sebesar alfa. Contoh pemakaiannya seperti ini. Titik P min 1,4 diputar 45 derajat searah jarum jam. Kalau searah berarti negatif ya tadi ya. Dengan titik pusat di O. O itu 0,0 tadi. Tentukan koordinat bayangan dari titik P oleh rotasi itu. Ingat, perputaran 45 derajat searah jarum jam artinya sudut θ adalah min 45 derajat. Terus kita tadi sudah punya rumus. Bayangan titik P, X, Y yang dirotasi dengan pusat O 0,0 sebesar alfa adalah cos min sin, sin cos. Ini metriknya kali XY. Maka, ya, ini bayangan titik P min 1,4 jika diputar 45 derajat searah itu berarti ke kanan, searah jarum jam dengan titik pusatnya 0. Ya, jadi seperti ini. Alfanya kita ganti 45 derajat. Berarti cos 45 itu setengah akar 2. Sin 45 juga setengah akar 2. Berarti kalau min sin, berarti min ya. Ini diganti min sin. Cos min itu sama dengan cos plus, berarti tetap. Sedangkan sin min itu min sin. Min sin, min kali min berarti plus. Terus sin 45. Sin min 45 berarti min setengah akar 2. Cos min 45 berarti setengah akar 2. Ini XY-nya diganti min 1, 4. Nah, maka kita kalikan pakai perkalian metrik, diperoleh ini 3/2 akar 2, 5/2 akar 2. Jadi, P aksennya, koordinatnya adalah 3/2 akar 2, 5/2 akar 2. Itu ya. Yang B, rotasi dengan pusat PA, B. Rotasi dengan pusat PA, B dengan sudut putar θ dituliskan seperti ini. R itu rotasi, pusatnya A, B sebesar θ. Atau ditulis juga R kurung siku P. P itu berarti pusatnya di P. P-nya ini tadi diketahui di luar sebesar A, B, kemudian θ di situ. Jika titik A, XY dirotasikan dengan pusat AB dan sudut putarnya θ, maka bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Seperti gambar berikut. Nah ini A, X, Y diputar sejauh θ dengan pusat A, B. Maka bayangannya di sana. Ya. Rotasi dengan pusat AB ini tadi diperoleh dari rotasi dengan pusat 00 yang ditranslasikan dengan T, AB, berarti ke kanan A, ke atas B. Jadi pusatnya ditranslasi, maka ini semua bergeser. Nah, kita sudah punya bayangan titik A, XY oleh rotasi dengan pusat 0,0 sejauh θ, yaitu X aksen, Y aksennya, cos alfa min sin alfa cos alfa kali XY. Nah, jika ditranslasi sejauh T, AB, maka akan diperoleh bayangan titik A ini tadi oleh rotasi dengan pusat A, B, sejauh berapa? Sejauh ini. Ini dikurangi dengan A, ya, karena ditranslasi. Kemudian ini juga dikurangi dengan A, ini dikurangi dengan B. Ya, seperti itu. Ditranslasi A berarti min A. Ditranslasi B berarti min B. Berarti ini adalah apa? Bayangan titik A oleh rotasi dengan pusat A, B sejauh θ. Contoh, tentukan bayangan titik A 5,2 oleh rotasi dengan pusat P min 1,3 dan sudut putarnya sebesar pi. Kita lihat di sini, ini A titiknya, berarti ini X-nya 5, Y-nya 2. Pada titik P, ini berarti pusatnya A-nya 1, B-nya 3. Nah, bayangan titik A, X,
Y oleh rotasi dengan pusat P, A, B sejauh theta, yaitu kita tadi sudah punya X aksen min A, Y aksen min B sama dengan cos min sin cos. Ya, ini X min A, Y min B. Sehingga bayangan titik A 5,2 oleh rotasi dengan pusat P 1,3 dan sudut putar besar pi adalah, kita gantikan A-nya 1, B-nya 3, dan θ-nya pi. Ya, kita masukkan X-nya adalah 5, Y-nya 2. Pi itu 180. Sehingga kalau cos 180 itu min 1. Sin 180 berarti 0 kali min 0. Ini juga 0. Nah, cos pi-nya min 1. 5 min 1, 2 min 3. Ini adalah 4 min 1. Kita kalikan pakai perkalian metrik. Sehingga diperoleh min 4, 1. Nah, sekarang ini kita bawa ke ruas kanan. Sehingga min 4 plus 1, 1 plus 3. Maka X aksen Y aksennya min 3, 4. Nah, jadi bayangan A, yaitu A aksen adalah min 3,4. Gitu ya. Komposisi rotasi. Komposisi rotasi dengan pusat O 0,0. Perhatikan gambar berikut. Titik A dirotasi sebesar alfa dengan pusat O 0,0 menghasilkan A aksen. Kemudian A aksen dirotasi lagi sebesar beta dengan pusat yang sama O 0,0 menghasilkan A double aksen. Nah, proses yang demikian ini disebut dengan komposisi rotasi. Dari gambar nampak, hasilnya sama dengan bayangan titik A jika dirotasi langsung sejauh alfa plus beta dengan pusat O 0,0. Sehingga bayangan A adalah sebagai berikut. X double aksen, Y double aksen sama dengan cos, nah ini θ-nya diganti alfa plus beta. Cos min sin cos. Ya, kalau rotasi gitu, kali XY. Ya. Jadi bayangannya seperti ini. Cos min sin cos. Θ-nya diganti alfa plus beta. Contoh, tentukan bayangan lingkaran yang dirotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 30 derajat dilanjutkan dengan rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 60 derajat. Nah, rotasi sebesar 30 derajat dilanjutkan dengan rotasi sebesar 60 derajat dengan pusat yang sama O 0,0 itu adalah nih tadi sudutnya dijumlahkan ya. Ini cos min sin cos. Ini hasilnya 90 berarti cos 90. Cos 90 itu adalah 0, sin 90 itu adalah 1 kali min berarti min 1. Kita kalikan pakai metrik diperoleh min Y X. Maka X-nya sama dengan Y double aksen, Y-nya sama dengan min X double aksen. Nah, X dan Y ini kita masukkan, kita substitusi ke lingkaran yang ditanyakan itu. X-nya diganti Y double aksen, Y-nya diganti min X double aksen. Kita hilangkan aksennya, maka bayangan lingkarannya adalah ini. Atau ini minnya kita keluarkan, sehingga min X plus 1. Min dikuadratkan jadi positif. Atau ini X-nya ditaruh depan, X plus 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Ini persamaan lingkaran dengan pusat min 1,2 jari-jari 2. Kalau yang tadi lingkaran dengan pusat 2,1 jari-jari 2. Gitu ya. Berikutnya komposisi rotasi dengan pusat P, A, B. Perhatikan gambar berikut. Ini pusatnya tidak di 0,0 lagi tapi di P. Ya. Titik A dirotasi sebesar alfa dengan pusat P, menghasilkan A aksen. Kemudian A aksen dirotasi lagi sebesar beta ya, dengan pusat P juga menghasilkan A double aksen. Nah, proses yang demikian itu juga disebut dengan komposisi rotasi. Dari gambar nampak hasilnya sama dengan bayangan A ya, jika dirotasi langsung dari alfa sejauh alfa plus beta.
dengan pusat sama yaitu P, A, B. Ya. Jadi dirotasi sejauh alfa dilanjutkan beta sama dengan dirotasi sejauh alfa plus beta. Sehingga bayangannya adalah ini, ingat pusatnya A, B berarti ini ditranslasi dulu sejauh AB. X double aksen min A, Y double aksen min B. Ini juga gitu. X min A, Y min B. Ini sudutnya diganti penjumlahan kedua sudut rotasi tadi. Contoh, tentukan bayangan garis 4X min 3Y min 12 sama dengan 0 yang dirotasi dengan pusat P 3,1 sebesar 45 derajat dilanjutkan dengan rotasi dengan pusat P 3,1 sebesar 135 derajat. Nah, rotasi sebesar 45 derajat dilanjutkan dengan rotasi sebesar 135 derajat dengan pusat yang sama, P31, berarti ini dijumlahkan sudutnya, terus ini ditranslasi oleh pusatnya. Min 3 min 1, ini min 3 min 1. Ini 180, cos 180 itu adalah min 1, sinusnya adalah 0. Kita kalikan sehingga diperoleh min X min Y, berarti X-nya adalah min X double aksen, Y-nya adalah min Y double aksen. Ini kita masukkan ke garis sehingga diperoleh ini. Kita kalikan, kita keluarkan dari kurung. Ini kita hilangkan aksennya, maka bayangannya adalah min 4X plus 3Y min 12 sama dengan 0. Nah, demikianlah anakku, kita sudah banyak mempelajari tentang rotasi, baik dengan pusat O 0,0 dan dengan pusat P, A, B, serta komposisi rotasinya. Semoga kalian bisa memahami dan menerapkan pada permasalahan tentang rotasi. Amin. Selamat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.